Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Andrea Chandra Adisti, NIM 0311520121. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lingkungan eksternal untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari lingkungan eksternal. Lingkungan adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Adapun definisi lainnya mengatakan lingkungan diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang memenuhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi. Artinya, organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Komponen itu lebih cenderung diperlakukan sebagai sesuatu yang given atau sesuatu yang mau tidak mau harus diterima. Tinggal bagaimana organisasi berkompromi atau menyiasati komponen-komponen tersebut. Menurut Chuck Williams mengatakan bahwa lingkungan eksternal semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Sedangkan James A. F. Stoner, lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar suatu organisasi yang relevan pada kegiatan organisasi itu. T. Hani Handoko mengatakan lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur di luar perusahaan yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan dipengaruhi dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Yang kedua adalah tujuan analisis lingkungan. Tujuan analisis lingkungan dilakukan agar organisasi dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat beraksi secara cepat dan tepat untuk kesuksesan organisasi. Untuk maksud tersebut, banyak sekali pengelompokan variabel-variabel yang diperkirakan memberi pengaruh nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang selalu diusahakan adalah berusaha melengkapi variabel-variabel tersebut, akan tetapi tidak akan pernah bisa sekomplit yang diharapkan karena para pengambil keputusan harus berpacu dengan waktu dalam proses atau decision making. Akan tetapi, suatu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada satupun cara yang bisa dikatakan terbaik untuk menganalisis lingkungan bisnis. Kesemuanya harus dikembalikan kepada konteks, kepada situasi dan kondisi yang dihadapkan oleh perusahaan. Tujuan analisis lingkungan menurut perusahaan untuk menyediakan kemampuan dalam menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi, dan mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi perusahaan, dan memberikan prioritas masalah tersebut serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Analisis lingkungan eksternal. Kebanyakan perusahaan menghadapi lingkungan eksternal yang berkembang secara cepat, kompleks, dan global yang membuatnya semakin sulit diinterpretasikan. Untuk menghadapi lingkungan yang seringkali tidak jelas dan tidak lengkap, perusahaan dapat menempuh cara yang disebut analisis lingkungan eksternal atau External Environment Analysis. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu scanning, monitoring, forecasting, dan assessing. Dari 4 komponen analisis di lingkungan diuraikan sebagai berikut. Nomor 1 adalah scanning lingkungan. Untuk memantau, memahami, menelusuri berbagai kecenderungan dalam lingkungan organisasi disebut scanning lingkungan atau environment scanning. David 1989 menyebutnya sebagai external audit. Ini memang penting dan banyak menguntungkan karena ketidakpastian dalam lingkungan memberi dampak yang luas pada aktivitas organisasi.
Pada titik keputusan 1, scanning lingkungan dilakukan dengan mencari sambil menyeleksi data dalam lingkungan eksternal. Data yang dicari ialah yang punya kaitan dengan kegiatan organisasi atau yang dampaknya terhadap organisasi baru terasa dalam jangka panjang. Pada titik keputusan kedua, para eksekutif hendaknya mampu mengakui bahwa data tersebut mempunyai dampak atau tidak bagi kegiatan organisasi. Kalau ternyata ada, mereka pun harus mengakui keperluannya perencanaan organisasi direvisi untuk membuat prediksi-prediksi yang sedikit akurat. Menurut Whelan dan Hanger, lingkungan eksternal memiliki variabel-variabel yang bisa ditemukan dalam task environment atau societal environment. Task environment ialah elemen-elemen atau kelompok-kelompok yang dapat berpengaruh langsung terhadap organisasi atau sebaliknya yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas organisasi. Societal environment ialah elemen, kelompok, atau kekuatan yang sifatnya lebih umum dan tidak secara langsung dapat mempengaruhi kegiatan organisasi dalam jangka pendek, namun dapat dan bahkan sering kali berpengaruh dalam jangka panjang. Yang kedua adalah monitoring. Pada saat melakukan monitoring, para analisi mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Hal penting untuk suksesnya suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Sebagai contoh, kecenderungan baru dalam hal dengan pendidikan dapat diperkirakan dari perubahan dalam dana pusat atau negara bagian untuk lembaga pendidikan. Perubahan dalam persyaratan kelulusan sekolah menengah atau perubahan isi kurikulum sekolah tinggi. Dalam hal ini, analisis akan menentukan apakah mahasiswa yang berbeda ini menggambarkan suatu kecenderungan dalam pendidikan. Dan jika memang demikian, apakah data informasi lainnya harus dipelajari untuk memantau kecenderungan tersebut? Yang ketiga adalah forecasting. Scanning dan monitoring berhubungan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan umum pada satu waktu tertentu. Saat melakukan forecasting, analisis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat. Sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring, sebagai contoh, analis dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan suatu teknologi baru untuk mencapai pasar. Atau mereka juga dapat memperkirakan kapan prosedur pelatihan perusahaan yang berbeda dibutuhkan untuk menghadapi perubahan komposisi angkatan kerja atau berapa lama waktu yang diperlukan bagi perubahan dalam kebijakan perpajakan pemerintahan untuk mempengaruhi pola konsumsi pelanggan. Yang keempat adalah assessing. Tujuan dari assessing sendiri adalah untuk menentukan saat dan berpengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Melalui scanning, monitoring, forecasting, analisis dapat mengerti lingkungan umum selangkah lebih maju. Tujuan dari assessment adalah untuk menentukan implikasi dari pengertian itu terhadap organisasi. Tanpa assessment, analisis akan mendapat data yang menarik tanpa mengetahui relevansinya. Faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor dari lingkungan eksternal. Yang pertama adalah lingkungan umum. Lingkungan umum adalah lingkungan dalam lingkungan eksternal, organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas yang pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit implikasi langsung bagi perusahaan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi, sosial, politik, dan hukum, serta demografi. Yang pertama adalah ekonomi. Keputusan para eksekutif hanya dapat efektif apabila turut memperhitungkan gejala perilaku kondisi ekonomi secara serius. Dalam sektor ekonomi ini, informasi yang diperlukan adalah berhubungan dengan kecenderungan dalam pendapatan nasional, inflasi, tingkat pengangguran, gaji, upah, devaluasi, tingkat pendapatan masyarakat, dan tidak ketinggalan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemasaran produk dari organisasi publik dan non-profit, misalnya alumni perguruan tinggi. Yang B merupakan faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Faktor-faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan, dan etnis.
Seandainya faktor sosial berubah, permintaan untuk berbagai produk dan aktivitas juga turut mengalami perubahan. C. Politik dan hukum. Keluhan-keluhan yang dilontarkan melalui berbagai seminar dan media massa, media sosial tentang adanya lembaga-lembaga publik dan non-profit yang kurang kompeten, hampir tidak pernah berhenti. Bahkan para manajer dari organisasi-organisasi itu biasanya dituntut untuk tetap terbuka dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, harus tunduk kepada hukum, peraturan, dan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat adalah teknologi. Teknologi adalah yang banyak berpengaruh terhadap ketidakseimbangan organisasi. Ialah unsur yang paling dinamis yang memaksa para pengambil keputusan untuk terus-menerus memantau perkembangan serta dampaknya yang menguntungkan dan ada yang merugikan, serta melihat aspek mana dari teknologi itu yang langsung berpengaruh pada yang tidak. Beberapa hal yang perlu dicari dalam bidang teknologi ialah informasi tentang biaya yang disediakan pemerintah dan kalangan bisnis untuk keperluan penelitian, pengembangan, perlindungan hak paten, hak cipta, dan produk-produk teknologi baru. Yang terakhir adalah faktor demografi. Hal penting yang harus diperhatikan perusahaan menyangkut faktor demografi ini, diantaranya ukuran populasi, struktur umur, distribusi geografis, pencampuran etnis, dan distribusi pendapatan. Melihat dinamisnya perubahan, perusahaan harus menganalisis perubahan faktor ini dalam konteks global, bukan hanya domestik. Dan selanjutnya adalah lingkungan industri. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Menurut Michael E. Porter, dalam konteks competitive strategy, perumusan strategi bersaing bertujuan menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, yang dalam hal ini diartikan sebagai analisis lingkungan industri tempat perusahaan tersebut bersaing. Dengan kata lain, analisis lingkungan industri jauh lebih penting dan jauh lebih menentukan aturan persaingan dibandingkan dengan analisis lingkungan umum, karena kekuatan lingkungan umum dalam mempengaruhi persaingan bersifat sangat relatif. Artinya, jika terjadi perubahan dalam lingkungan umum, seperti faktor ekonomi, sosial, politik dan hukum, teknologi dan demografi, yang terkena pengaruh akibat perubahan adalah industri yang bersangkutan. Dengan demikian, jika terjadi perubahan pada lingkungan umum, kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan yang berlainan dari masing-masing perusahaan untuk menanggulangi implikasi perubahan tersebut. Yang kedua adalah analisis lingkungan industri. Industri dalam istilah manajemen strategi adalah kelompok perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang serupa. Dalam menganalisis industri, kita juga menganalisis kelompok stakeholder terdekat seperti pemasok dan pelanggan. Untuk ini dilakukan seperti model analisis Porter. Hampir seluruh sekolah bisnis atau ekonomi di dunia untuk usaha menggunakan perangkat analisis Porter, karena analisis ini penggunaannya meluas dan dianggap sebagai salah satu peringkat analisis yang dapat diterima penjelasannya. Berikut akan saya berikan contoh untuk lingkungan eksternal. Yang pertama, yaitu terjadi pada perusahaan asuransi Bumi Putra 1912. Dalam aspek makronya, yang pertama, keadaan alam. Keadaan alam Indonesia yang luas dan rawan bencana mendukung pertumbuhan asuransi ini. Banyaknya bencana akibat keganasan alam telah memakan banyak korban, dan di sini asuransi jiwa sangat diperlukan dalam menjamin keuangan seseorang hingga akhir hayatnya. Yang kedua adalah politik dan Hankam. Pengaruh politik dan pertahanan dan keamanan atau Hankam terhadap perkembangan perusahaan jasa asuransi ini sangat jelas terasa, di mana multi krisis di penghujung milenium kedua akibat kekacauan politik saat penghancuran rezim Orde Lama menyebabkan aset perusahaan kritis karena kurs rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang ketiga adalah hukum. Perusahaan yang awalnya bernama Onderling Levensverzekering Maatschappij PGHB ini sudah pasti legal secara hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun dalam profilnya tidak dicantumkan
SK dari dinas terkait tentang pelegalannya. Dengan adanya landasan hukum yang melegalkan, maka perusahaan ini dipercaya oleh masyarakat sehingga Bumi Putra 1912 bisa mengkaryakan sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9,7 juta jiwa rakyat Indonesia dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok yang tersebar di Indonesia. Yang keempat adalah perekonomian. Keadaan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ini. Keadaan ekonomi yang bagus mendukung terhadap kelancaran aktivitasnya. Namun keadaan ekonomi yang carut-marut, misalnya peristiwa Seiring mata uang rupiah pada tahun 1965 yang memangkas aset perusahaan ini dan multikrisis di penghujung milenium kedua membuat kinerja perusahaan melambat. 5. Pendidikan dan teknologi. Pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki SDM Indonesia sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan tenaga profesional di bidang perasuransian ini. Melihat jumlah karyawan yang sampai sekitar 18.000 orang, bisa dikatakan sumber daya manusia yang ada sudah bisa memenuhi kualifikasi yang diinginkan perusahaan ini. Selain itu, perkembangan teknologi informasi teknik di dalam organisasi ini sangat berperan penting dalam kemajuan perusahaan ini. Teknologi informasi yang dapat digunakan dalam perusahaan ini misalnya aplikasi infrastruktur seperti order pantry, pembukaan rekening bank, analisis penjualan, dan sistem pembayaran yang merupakan bentuk proses bisnis sesungguhnya. Yang keenam adalah sosial budaya. Aspek sosial budaya khususnya minat terhadap jasa asuransi berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan ini. Tingkat kepercayaan terhadap asuransi yang bagus telah membuat kemajuan pesat. Buktinya, perusahaan ini telah memiliki banyak nasabah yang dilindungi dengan lebih dari 9,7 juta jiwa rakyat Indonesia dengan jaringan kantor sebanyak 576 yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan merupakan pencapaian baru di industri asuransi Indonesia. Yang ketujuh adalah kependudukan. Aspek kependudukan terhadap perusahaan di Indonesia sangat penting dalam hal ketersediaan SDM dan sasaran pasar dari produk perusahaan tersebut. Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sangat menunjang terhadap proses perkembangan perusahaan dan juga perekonomian negara. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak penyebarannya yang luas pula memungkinkan perusahaan ini untuk bisa memilih dan mendapatkan SDM berkualitas sebagai karyawan serta konsumen dari produknya. Maka tidak heran jika Bumi Putra 1912 bisa mengkaryakan sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9,7 juta jiwa rakyat Indonesia dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok Indonesia. Yang terakhir adalah hubungan internasional. Sistem perekonomian Indonesia yang terbuka dengan menjalin hubungan internasional dengan beberapa negara, membuat adanya kebebasan ekspor-impor antar negara serta kebebasan berinvestasi dan berbisnis. Dengan keadaan seperti itu, efeknya terhadap perusahaan asuransi ini sangat jelas, di mana jumlah perusahaan asing menyerbu dan masuk menyergap pasar domestik. Mereka menjadi kompetitor atau jaga menjadi rekan sepermainan yang ikut meramaikan dan bersama-sama membesarkan industri yang dirintis oleh pendiri Bumi Putra 96 tahun lampau. Aspeknya dalam mikro yang pertama adalah pemasok. Peran pemasok tidak ada dalam perusahaan asuransi Bumi Putra 1912 ini, karena perusahaan ini adalah perusahaan jasa yang tidak membutuhkan bahan baku seperti perusahaan barang. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah informan tentang tempat-tempat atau keadaan sosial masyarakat yang dibutuhkan ketika mau membuka kantor cabang di daerah baru. Informan di sini bertindak sebagai pemasok informasi. Yang kedua adalah perantara. Perantara yang berperan dalam perusahaan asuransi Bumi Putra 1912 di sini mungkin adalah konsultan keasuransian. Yang ketiga adalah teknologi. Untuk mencapai kemajuan yang maksimal, perusahaan perlu menyesuaikan sumber-sumber daya internal organisasi dengan kesempatan dan lingkungan resiko. Sehingga kecepatan dan kepekaan dalam menghadapi perubahan-perubahan dari luar sangat dibutuhkan dan teknologi informasi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat adalah pasar. Jumlah produk Indonesia yang banyak dengan penyebaran yang luas pula memungkinkan perusahaan ini untuk mendapatkan konsumen dari produknya.
Produk negara Indonesia yang berjumlah di atas 200.000 jiwa adalah pasar yang sangat menjanjikan terhadap perusahaan asuransi ini. Maka tidak heran jika Bumi Putra 1912 memiliki nasabah lebih dari 9,7 juta jiwa rakyat Indonesia dengan jaringan kantor sebanyak 576 yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi lingkungan eksternal memiliki dua bagian utama. Yang pertama lingkungan umum dan lingkungan industri. Lalu saya memiliki saran, yaitu dengan melakukan proses kegiatan perusahaan, sebaiknya kita harus memperhatikan faktor-faktor apa saja yang akan kita hadapi untuk perusahaan kita di masa yang akan datang. Dengan adanya analisis lingkungan eksternal ini, dapat mengetahui bagaimana menghadapi faktor lingkungan umum yang terdiri dari sosiokultural, ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan ekologi. Sedangkan dari faktor lingkungan industri dapat dilihat dari ancaman pesaing baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.